إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah Madrasah Baitullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan di hari ke-20 atau ke-21 ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu meskipun hanya sebatas di ruang virtual Zoom, tapi insya Allah akan khidmat dan khusyuk ketika Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat terus untuk menuai tauladan-tauladan terbaik di ajaran-ajaran terbaik juga, dan kita jalankan sunnah-sunnah beliau senantiasa untuk bisa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustaz Jayadi Takriawan selaku founder dan juga pembina dari Wonderful Umrah dan juga Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Ustazah Ida Nur Laila selaku founder dan juga pembina dari Wonderful Umrah dan juga Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Ustadz Dwi Triyono SH selaku pembicara yang insya Allah pada pagi hari ini akan mengisi dengan tema hati-hati bila tidak menapaki jejak Nabi. Dan yang kami banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dari jamaah Madrasah Baitullah yang insya Allah diberikan kelancaran dan juga kesehatan pada pagi hari ini untuk menyimak materi yang sangat luar biasa sekali di kelas Madrasah Baitullah. Baik, Bunda, marilah kita buka agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum saya memulai agenda ini masuk ke materi, kami ingatkan untuk ayah bunda bisa melaksanakan presensi yang nanti akan dibagikan linknya di link Giveform di kolom komentar, atau bisa menetapkan namanya di kolom komentar dan menamai nama langsungnya dengan nama asli atau nama lengkap atau nama panggilan ya, bukan nama samaran atau nama yang lain-lain, agar nanti ketika berinteraksi diskusi saat tanya jawab bisa nyaman menyapanya. Kemudian nanti akan disampaikan materi oleh Ustadz Dwi Triyono SH mengenai hati-hati bila tidak menapaki jejak Nabi. Dan sebelum itu nanti akan disampaikan pengantar oleh Ustazah Ida Nur Laila, dan nanti ditutup dengan tanya jawab apabila masih memungkinkan oleh ayah bunda atau bapak ibu ya, apabila nanti akan ada pertanyaan diselesaikan dengan penutup. Baik, kita mulai untuk awal ini, yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nur Laila. Pada Ustazah Ida Nur Laila, apakah sudah tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung Ustazah. Baik, kepada Ustazah Ida Nur Laila, kami silakan untuk menyampaikan pengantar pada pagi hari ini. Iya. Sebelumnya Ustadz Dwi sudah hadir kah? Sepertinya masih OTW ya? Masih OTW Ustaz. Iya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, calon tamu Allah insya Allah yang dirahmati Allah. Waktu pagi yang penuh berkah kita isi di bulan Ramadan ini jelang akhir ya, jelang 10 hari terakhir dengan sebuah majelis yang insya Allah dirahmati Allah, majelis zikir, majelis ilmu bersama dengan Wonderful Umroh di Forum Madrasah Baitullah. Barakallah, kita semuanya bisa hadir di sini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Semoga menjadi doa-doa yang mempercepat kita hadir menjadi tamu Allah, mengunjungi Mekah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji dan umroh, maupun juga berziarah ke masjid kesayangan kita, Rasulullah SAW, yang dimana mendatangi 2 kota suci itu adalah harapan dari semua umat Islam. Maka upaya-upaya kita untuk mendekat ke sana adalah kita datangi majelis-majelis ilmu yang semoga Allah izinkan kita segera dilayakkan menjadi tamu Allah. Banyak mungkin sahabat-sahabat yang ingin duduk manis mengikuti majelis ilmu, akan tapi berbagai macam kewajiban membuat mereka tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sahabatku semuanya, hari ini kita akan belajar dari salah satu ustadz kita semua, ustadz kami, Ustadz Fitriono, tentang bagaimana kita jangan sampai tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah pengejawantahan dari 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita baca, Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sahabatku semuanya, amal-amal yang kita lakukan akan tentu sangat merugi jika kita kehilangan 2 aspek yang menyebabkan apa yang kita lakukan itu terhubung dengan akhirat kita. Kita berharap bahwa kehidupan dunia dan akhirat kita ini berjalan paralel. Bukan hanya seri ya. Seri itu sekarang kita hidup di dunia, nanti kita melanjutkan di akhirat. Kalau paradigma paralel ini bahwa kita mengupayakan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini dengan sepenuh kesadaran bahwa dia juga sedang menyusun akhirat kita. Oleh karenanya, orang-orang yang menyadari hal yang demikian, setiap hari dia menyusun kehidupan dunianya, jadwal-jadwalnya, niatnya, orientasinya, pilihan kata-katanya, pilihan aktivitasnya, pilihan perbuatannya, pilihan hobinya, pilihan pekerjaannya, pilihan pertemanannya, pilihan bahkan apa yang menjadi seleranya. Ini disesuaikan dengan apa yang akan dia inginkan di akhirat kelak. Ketika dia hari ini mengisi hari-harinya dengan semua kebaikan, maka sesungguhnya dia sedang menata nanti hari-harinya di akhirat juga dengan kebaikan. Dan oleh karenanya kita perlu banyak belajar ilmu dalam hal ini, agar apa yang kita lakukan di dunia ini benar-benar persiapan menjadi ladang dari akhirat kita. Ya nanti kita tinggal menuainya karena kita sudah menatanya dari sekarang. Dan itu menjadi jawaban mengapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat itu dengan sangat ringan mengirimkan, mendedikasikan semua potensi sumber daya yang dia miliki untuk menjadi bagian dari aset akhiratnya. Dan mereka menjadi orang-orang yang merindui kematian karena mereka akan menjumpai kehidupan yang baik di sana yang sudah mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya di dunia. Dan disitulah mengapa menjadi motivasi yang besar bagi kita semuanya. Kalau hari ini bulan Ramadan, mungkin 20 hari pertama kemarin ada hal-hal yang kita belum puas di dalam kita melakukan pilihan amal-amal kita. Apakah jumlah rakaat sholat kita, apakah kehusukan sholat kita,
Apakah kualitas puasa kita, ataukah kualitas akhlak kita, atau jumlah zikir kita, penghayatan atas zikir-zikir yang kita lakukan, atau target tilawah kita, atau tadabbur Al-Quran. Ada hal-hal yang kita merasa aku belum sepenuhnya meaningful di dalam ibadahku. Masih ada waktunya hari-hari ini. 20 hari terakhir, semoga menjadi hari-hari emas yang bertemu antara kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan kesempatan dikabulkannya doa-doa dengan puasa kita, kemudian izin Allah diberikan kesehatan pada kita, dan kita akan mengisinya dengan kebaikan. Kita awali hari ini, sahabat semuanya hadir di sini di Madrasah Baitullah untuk bersama-sama terus menambah bekal-bekal kita. Insya Allah ya. Dengan keikhlasan niat, mari ya teman-teman jaga adab-adabnya. Yang belum berwudu bisa berwudu dulu. Jangan lupa selalu menutup aurat, mengenakan pakaian yang layak sebagai bagian dari kita untuk menghormati majelis ilmu dan berharap bahwa kita dengan keikhlasan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah keimanan pada Allah, dan juga mendorong kita untuk lebih banyak beramal, insya Allah bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat mengikuti Madrasah Baitullah edisi yang spesial ya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dwi Triyono. Insya Allah kita bersama-sama siap untuk menyimaknya. Barakallahu fikum, jazakumullah untuk Ustadz Fitri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada penyelenggara Mas Nizar, host yang setia bersama dengan kita semuanya, maupun yang di belakang layar ada Mas Arief dan Mas Aji. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz dan Nur Laila yang telah memberikan kita pengantar dan juga penyemangat untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan keimanan kita, terutama bagi kita yang saat ini melaksanakan puasa Ramadan di 10 hari terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dwi Triyono yang pada pagi hari ini kita hadirkan untuk bisa menjadi pembicara mengenai tema hati-hati bila tidak menapaki jejak Nabi. Bagaimana cara kita untuk bisa mempelajari sejarah-sejarah Nabi dengan baik dan benar. Pada dari itu Ustadz Dwi Triyono SH akan menyampaikan materinya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Dwi Triyono, apakah sudah bisa tersambung suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya sangat jelas. Mungkin suara saya jelas, karena ini saya perjalanan pulang dari masjid ini. Baik. Yeah. Alhamdulillah sudah bisa tersambung ya. Maaf, apakah bisa gambarnya bisa dimunculkan Ustadz mungkin kalau nanti sudah sampai rumah gitu? Apa? Saya nggak nyupir ini, saya di samping. Sebentar. Baik Ustadz. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu kita turkan untuk forumnya kepada Ustadz Dwi Triyono mengenai hati-hati bila tidak menapaki jejak Nabi. Pada Ustadz Dwi Triyono kami sampaikan, silakan untuk bisa menyampaikan materinya. Izin saya screen ya. Baik Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustazah, para jemaah Madrasah Baitullah ya berbahagia, lebih kita berbahagia karena kita sedang dibersamai oleh tamu agung kita, yaitu bulan Ramadan, bulan barokah yang tidak ada bandingannya ya dengan bulan-bulan yang lain. Saja kita berharap keberkahan keagungan bulan Ramadan jangan hanya
kita agungi, kita agungkan bulannya. Posisi kita kayak yang sebagai yang di luar, ya, outside-nya. Kalau bisa kita masuk bagian di dalamnya. Sebagaimana Ramadan penuh barokah, ya mudah-mudahan hidup kita juga penuh barokah. Sebagaimana Ramadan itu bulan yang agung, ya semoga kita juga menjadi manusia-manusia yang agung. Sebagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, ya semoga kita juga menjadi hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, tema kita pada pagi hari ini, nanti tolong saya ingatkan ya kalau waktunya presentasi sudah habis karena saya tidak. Baik Ustaz. Itu hati-hati kalau kita tidak menapaki jejak Nabi. Ya, secara singkat ya, saya hantarkan. Karena kita adalah seorang muslim, menjadi muslim, memeluk agama Islam, kita bisa dekat, bisa tahu Al-Quran, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, baik dan buruk, jalan menuju surga yang mana, jalan menuju neraka yang mana. Itu semuanya tidak bisa kita ketahui dengan baik, dengan benar, kecuali karena hadirnya sang Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya kita jangan setengah-setengah ya di dalam menampaki jejak Nabi, karena dialah sumber segala petunjuk, sumber segala informasi mengenai kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan, keburukan yang perlu kita jauhi. Yaitu semuanya ya kita tahunya kalau dibimbing oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di dalam surah An-Nur misalnya ayat yang ke-63 itu Allah ingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah, warning bagi orang-orang yang membelakangi, menyelisih perintah Rasulullah SAW. Apa nanti? Maka fitnah, ujian akan menimpa mereka. Atau bahkan, ya kalau ujian itu di dunia, nanti di akhirat, au yusibahum adzabun alim. Karena nanti khawatirnya adab yang pedih menimpa mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ini bisa dilihat, ini saya pegangannya ini kitab Riyadhus Shalihin, sarah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di halaman 265 untuk jilid yang kedua ya. Apa beliau katakan? Wa hadza tahdhirun min Allah azza wa jalla, ini merupakan peringatan yang cukup keras ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina yukhalifuna an amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yarghabuna an amri wa yukhalifunahu. Ya, mereka ini merindukan perintahnya. Mereka ini menyenangi perintahnya, tetapi yukhalifunahu. Tapi mereka ini menyelisihinya. Ini ada istilahnya pribadi yang terbelah, split personality. Ngaku kalau mencintai Rasulullah, tetapi perintahnya tidak dijalankannya, diselisihinya. Gitu.
Ya warning, ya warning. Walihada lam yakul yukhalifuna amroh. Tetapi oleh karena itulah ayat itu tidak bunyinya tidak yukhalifuna amroh, tapi yukhalifuna an amri. Menyelisih dari perintahnya. Ya. Ayyarghabuna anhu fayukhalif. Maksudnya mereka ini eh, katanya itu ya, pokoknya saya ikut Rasul, tapi ternyata ya malah diselisihinya. Hadzarahum min an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang ngaku muslim tapi dia malah membelakangi Rasulullah SAW, itu jangan dikira tidak ada sanksinya, tidak ada resikonya. Resikonya ada dua. Di dunia itu akan ditimpa fitnah, di akhirat akan ditimpa adab yang pedih. Terus surah An-Nur ayat yang ke-63 ini. Loh kok diancam-ancam begitu? Ya ancaman itu ya pada ikatnya kan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk berita gembira, kadang dalam bentuk peringatan. Itu hal yang wajar. Karena apa? Coba kita renungkan. Kalau Allah berikan peringatan keras seperti ini, peringatan kerasnya apa? Yaitu peringatan keras kalau tidak taat Rasulullah kan begitu. Kalau dibalik, kalau manusia ini, kalau kita ini setelah diberi peringatan itu akhirnya kita ingat, ya kita menyadari, kemudian kita ikut jejak Rasulullah, kan bukan zero, kan bukan oh sekarang saya terhindar dari fitnah dunia dan saya sekarang insya Allah nanti di akhirat tidak kena azabnya pedih, kan bukan cuma itu, kan ada kebalikannya, bukan cuma fitnahnya hilang tapi malah hidupnya penuh dengan barokah selama di dunia, kemudian di akhirat bukan cuma tidak diadab tapi malah masuk surga. Nah gitu, maka sebenarnya basyiran wa nadhira itu sebenarnya dibolak-balik akhirnya sama saja. Jadi sebenarnya nadhiran itu sebenarnya juga basyiro. Jadi pemberian peringatan sebenarnya kalau secara hakikat substansi itu juga sebenarnya berita gembira. Di balik peringatan Allah itu ada berita gembira kan gitu berarti. Nah, mengomentari ayat ini berkata Imam Ahmad bin Hambal, dia tanya, ada dari mal fitnah, tahu nggak kalian, tahukah kamu apa itu fitnah di dalam ayat ini? Karena akan disebutkan kalau menyelisih Rasulullah nanti akan fitnah akan menimpa mereka yang menyelisih perintah Rasulullah itu. Maka Imam Ahmad mengatakan al-fitnah yakni asyirku. Fitnah itu adalah maksudnya syirik. La'allahu idza radda ba'du qawlihi ayyaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayg wa yuhlika wal iyadu billah. Bisa jadi kalau ya dia menolak sebagian dari sabdanya, maka akan berdampak muncul pada hatinya itu zaid, itu bengkokan, kebengkokan, maka berdasarkan dirinya waliyadzubillah. Maksudnya apa? Ai annahu idza radda syai'an min kalamir Rasul alaihi salatu wasalam, farubama yaqau fi qalbihi syai'un min az-zaik. Jadi maksudnya ya siapa yang menolak
sebagian diterima, sebagian ditolak, ya, itu bisa jadi ya di dalam hatinya itu terdapat zaid, kebegoan, kecondongan yang buruk. Atau saja kebinasaan itu bukan laisa halakan badanian, bukan kebinasaan dalam arti badan atau fisik. Kita apa maksudnya ya? Ma'alu kulli syai' kulli hayyin tolat bil hayat atau qasurat. Itu ya akan menimbulkan dampak yang buruk dalam setiap kehidupan yang tersisa, entah nanti hidupnya itu panjang atau hidupnya itu pendek. Kurang lebih. Itu untuk yang fitnah ya. Wa qawlu au yusibahum adzabun alim, atau azab yang pedih akan menimpa mereka. Yani annahum yu'aqabuna qabla an tahilla bihim al-fitnah. Ya, mereka nanti akan dikenakan iqab, ya, dikenakan hukuman, ya, qabla an tahilla bihim al-fitnah. Ya, sebelum itu fitnah itu menimpanya. Nas'alullah al-afiyah, maka kita minta kepada Allah keselamatan. Ya. Maka surah An-Nur ini, ya, ayat yang ke berapa tadi? 63 ini setelah dapat penjelasan tadi menjadi dalil wa fi hadza dalilun ala wujubi qabuli amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil wajibnya kita menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna alladhina yukhalifu anhu muhaddadun biadil uqubah. Dan orang-orang yang menyelisih, yang tidak mau menerima perintah Rasulullah, maka dia akan diancam dengan hukuman ini. Yaitu apa? An tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Nah, selanjutnya pada ayat berikutnya, ini ayat yang lain ya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau ini yang semacam yang tadi saya sampaikan, sebenarnya di dalam tahdzir atau peringatan keras itu sebenarnya juga terkandung di dalamnya itu berita gembira. Ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma dzakarahu min al-ayati allati saddara biha bab al-muhafadzah ala ittiba'i sunnah wa adabiha. Qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad betul-betul ya engkau itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, makanya tadi kan di penjelasan di ayat yang pertama tadi kan kebalikannya itu zaik, yaitu jalan yang bengkok. Kalau tidak ikut Rasul, karena apa?
Ini sekarang dijelaskan kebalikannya. Nah, adapun kalau mengikuti Rasul itu, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan bahwa engkau itu wahai Muhammad betul-betul menunjuki kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus bagaimana? Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jalannya lurus itu jalannya siapa? Pada ikatnya bukan jalannya Rasul sendiri, tapi jalannya Allah. Jalan Allah yang siapa Allah itu? Yang miliknya lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wal khitab huna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi objek pembicaraan yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahullahu azza wa jalla annahu yahdi ila siratal mustaqim. Allah mengabarkan eh, kepada Rasulullah, ya, bahwa sesungguhnya dia ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yakni yadullu ilaihi wa yubayyinuhu linnas. Maksudnya ya tahdi tadi, innaka la tahdi, itu memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan kepada manusia mana jalannya, kemudian diberikan penjelasan. Kalau jalan ini begini, 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 jalan yang lainnya begini, begini. Jadi tunjukkan jalannya mana, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan atas jalan yang dimaksud. Wasiratul mustaqim bayyanahu Allah fi qawlihi siratillah. Adapun jalan yang lurus itu jalannya Allah itu. Yaitu sirat alladzi nasabahu Allah Ta'ala li ibadi. Itu jalan yang dibentangkan, diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Maksudnya bahwa syariat itu yaitu syariatnya. Wa adhafahu Allah ila nafsi li'annahu alladzi nasabah. Dan jalan yang dimaksud dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu jalan itu ya memang Allah sendiri yang membentangkannya. Wali annahu yusri, dan juga jalan itu nantinya akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu adhafahu fi suratil Fatihah ila alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Oleh annahum ladzina yaslukun, karena apa? Ya, mereka lah yang akan menempuh jalan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fan Nabiyyu alaihi salatu wasallam yahdi an-nasa ila sirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang memberikan petunjuk kepada jalan. Jadi Allah yang punya jalannya, Allah yang menentukan jalannya, nah Nabi yang membimbing, memberikan petunjuk jalan tersebut. Wiyad'uhum ilaihi, kemudian Nabi pun ya karena itu jalannya Allah ya, Nabi di samping memberikan petunjuk dan menjelaskannya, ya juga mengajak umat manusia supaya menempuh jalannya Allah itu sendiri. Yuragibuhum fi sulukihi, dan menggembarkan, menyemangati manusia supaya menempuh jalan tersebut. Yahadiruhum min mukhalafati, dan Rasul pun juga mengingatkan jangan sampai menyelisihinya.
Wa kadza man khalafahu fi ummatihi minal ulama'i rabbaniyin. Termasuk di dalamnya adalah di zaman sekarang ini, karena Nabi Muhammad sudah wafat, para sahabat sudah tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in yang ada sekarang siapa? Yang ada sekarang ya ulama, pewarisnya para nabi, ulama-ulama yang rabbani. Itulah mereka yang membimbing kita semuanya kepada jalan yang lurus itu. Fa'innahum yada'una ila siratal mustaqim. Karena yang namanya ulama yang rabbani yang mesti akan mengajak umat ini kepada supaya menapaki jalan yang lurus itu. Itu apa? Siratillahil azizil hakim. Jalan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau ada orang yang berkata, macam ubana hadil ayat, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim, wa baina qouli ta'ala innaka la tahdi man ahbab. Tadi dalam surah An-Nur itu kan disebutkan, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Dan sungguh engkau berada pada jalan, engkau memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, memberikan hidayah. Bagaimana mendudukkannya dengan ayat 56 surah Al-Qasas ini? Itu apa? Innaka la tahdi. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang kamu senangi sekalipun. Maka penjelasannya, fa inna hadil ayat nazalat hina igtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ammihi Abi Thalib. Ayat ini turun tatkala Nabi Muhammad SAW itu ya, kepikiran atau dalam kesedihannya kan tentang pamannya itu Abu Thalib. Karena ammuhu Abu Thalib musyrikan, karena pamannya ini kan meninggal dalam kemusyrikan. Walakinnahu kana yudafi'u anhu, tetapi pamannya ini membelanya selama hidupnya. Yarfa'u manzilatahu, bahkan mengangkat kedudukannya di masyarakat, di bangsanya, itu ya jasanya Abu Thalib. Wayadubbu anhu, dan memuliakannya. Karena wa yakunu fihi al-madaiha wal qasaidah al-azimah. Bahkan dia sering bersyair ya, bernasid, memuji-muji Rasulullah, menyayangi Rasulullah. Lakinnahu hurima khairal Islam. Ternyata dia terhalang dari kebaikan Islam itu, maksudnya tidak masuk Islam. Wa mata ala kufri, dan dia mati di dalam kekufuran. Nah, disitulah apa namanya, kesedihan Rasulullah itu di situ. Ternyata Nabi tidak bisa menyelamatkan pamannya yang sangat dicintainya, dan juga emang jasanya sangat besar ya. Dalam dakwah ya maksudnya. Sebentar ya.
Ya, baru masuk rumah. Maka qala ahlul ilmi al-jamu bainahuma anna al-ayata allati fiha isbatul hidayah yuradu biha hidayatut dalalah. Jadi yang pertama itu maksudnya hidayah untuk memberikan petunjuk. Yakni anna kata dulu khalqa. Itu sesungguhnya engkau menunjukin kepada manusia. Walaysa kullu man dulla ala asirat ihtada. Dan tidak setiap yang Nabi berikan petunjuk itu dia akan mendapatkan petunjuk. Wa amal hidayah itu allati nafallahu an rasulihi alaihi salatu wassalam haitsu qala innaka la tahdi man ahbabta. Adapun hidayah yang Allah menafikan, maksudnya tidak mengabulkan, tidak bisa Nabi itu berikan petunjuk kepada pamannya, itu sebagaimana yang di ayat yang kedua tadi, Al-Qasas tadi, innaka la tahdi man ahbabta, ini adalah hidayah taufik, yang mana la ahada yastati'u an yuwafiqa ahadan lil khaqi. Bahwa tak seorang pun yang punya kemampuan untuk memberikan taufik kepada kebenaran. Walau kana abau, meskipun adalah kedua orang tuanya, atau ibnahu atau anaknya, atau ammahu atau pamannya, atau ammahu, ya, ya paman baik dari jalur laki-laki, baik jalur perempuan, atau kakeknya, atau neneknya. Man yudlillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Walakin alaina an nad'uwa ibadallah ila dinillah. Tapi kita ini punya kewajiban untuk menyeru, mengajak hamba Allah supaya menapaki agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nuragibahum fihi, dan agar menyemangati mereka supaya mereka senang, ya, menapaki jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nubayyinahu lahum, dan kemudian kita juga punya kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Summa inna itada falana walahum. Adapun nanti hidayah itu ya urusannya masing-masing. Belam ya tadi falana wa alaihim. Ya, kalau dia dapat hidayah, kalau dia nggak dapat hidayah, ya kita sudah mendapat pahalanya mengajak mereka. Dan risikonya ada pada orang yang tidak mau menerima hidayah. Ya. Jadi ini apa? Ya, kaidahnya demikian ya, tentang hidayah itu seperti itu. Jadi di ayat pertama tadi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, yaitu tidak bertentangan dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu nggak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu sukai sekalipun. Karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia, ya sebagai hamba Allah, diberikan kewajiban untuk memberikan pencerahan, memberikan hidayah kepada manusia, tetapi yang memberikan keputusan ya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Ibu sekalian, ya sesuai dengan tema kita, supaya kita hati-hati kalau kita tidak menapaki jejak Nabi itu, ya mari kita ingat ayat yang tadi kita kutip pertama tadi, ya. Karena ini memang langsung disebutkan ya, An-Nur ayat 63 ini,
langsung disebutkan sanksinya atau peringatannya itu langsung dalam Al-Quran. Ya, memang kalau kita pikir-pikir ya memang aneh kalau ada seorang ngaku muslim kemudian tidak mau menampaki jejak Nabi. Loh, mau menampaki jejaknya siapa? Kan gitu maksudnya. Sedangkan dia mengerti agama Islam, mengerti Al-Quran, mengerti aturan agama, kalau nggak dari Rasul kan nggak tahu dari mana. Ya itu istilahnya ya kontradiksi. Apakah dia mungkin dapat wahyu langsung dari Allah? Kan tidak bisa. Karena wahyu hanya diberikan kepada para rasulnya. Jadi manusia, satu-satunya manusia di muka bumi, di akhir zaman, Nabi penutup yang memberikan panduan petunjuk langsung bagaimana Allah berkehendak kepada hambanya, itu hanya Rasulullah SAW. Oh, yang lainnya kan nggak bisa. Yang lainnya ya hanya ngira-ngira, hanya ngarang-ngarang, hanya duga-duga, hanya pakai asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti juga akan dibawa kemana kita juga nggak tahu karena bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini hendaknya menjadi pegangan kita, ya, pegangan kita. Ya, mengenai perinciannya itu ya belakangan. Yang penting secara prinsip hidup kita ini ya yang bisa memberikan petunjuk yang benar, yang tepat, yang menyelamatkan, yang membahagiakan ya petunjuk Nabi, tidak ada lainnya lagi. Bahkan tadi ditambah dengan argumen tambahannya itu, yaitu kenapa kita mesti menapaki jejaknya Nabi itu? Karena jalan yang Nabi dakwahkan kepada umat manusia, bahkan jin juga, itu jalannya Allah. Nah, terus kenapa perlu menyebut jalannya Allah? Ya karena kita diingatkan Allah ini siapa? Yaitu alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini kan menyangkut bahasa manusia sebenarnya. Jadi jalannya didakwakan Nabi itu jalannya Allah. Nah, terus apa hubungannya? Kenapa harus ikut? Kenapa harus mau menempuh jalannya Allah? Manusia ini. Kenapa nggak diberikan kesempatan untuk menapaki selain jalannya Allah? Nah, disinilah disambung, yaitu apa? Siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Karena Allah yang jalannya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu adalah pemilik langit dan bumi. Pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi ada dua ungkapan, yaitu langit bumi milik Allah. Satunya lagi, apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi itu miliknya Allah. Nah, itulah yang menjadi alasan agar manusia itu ya gunakanlah istilahnya ya adabnya lah atau tata keramanya supaya sadar, menjadi pilihan sadarnya untuk mengikuti jalannya Allah itu di dalam ayat yang ke-53 ini, yaitu apa? Disadarkan ya, kalau misalnya kan wajar gitu ya, wajar kita itu disuruh untuk mengikuti jalannya Allah. Itu kan
sangat wajar, sangat normal, ya, sangat patut, ya, sangat layak gitu ya. Ya karena apa? Karena sepanjang hidupnya manusia, sejak dia lahir, bahkan sebelum lahir sekalipun, sampai kematiannya, itu nggak pernah bisa lepas dari miliknya Allah. Dalam ayat 53 ini, yaitu apa? Langit dan bumi. Perumpamaannya bagaimana? Ya misalnya kita ini dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, eh, bahkan membutuhkan apa-apa, tapi itu nggak punya apa-apa. Dia sangat butuh, ya, banyak hal. Tetapi dia nggak punya untuk mencukupinya. Dia fakir, dia miskin. Tiba-tiba ada orang yang sangat kaya, itu mengizinkan, membolehkan, memberikan fasilitas apapun yang dibutuhkan oleh kita. Ya mungkin orang bilang sandang, pangan, papan, kalau dia sekolah ya dibiayai sekolahnya, kalau kuliah dibiayai apa kuliahnya. Pendek kata, seluruh kebutuhan dicukupi oleh orang kaya tersebut yang menolongnya itu. Nah, terus misalnya dia tinggal di rumahnya ya sampai dengan mungkin 4-5 tahun, dia lebih dari itu. Kemudian yang punya rumah ini, yang telah menolongnya, yang telah mencukupi segala sesuatu yang sejak dia masih di kandungan sampai dia dewasa itu, menyampaikan, ya kalau tinggal di sini, ya kalau ingin supaya baik, ya supaya tentram, bahagia, ya selamat, maka ini tolong aturan ini tolong dijalankan. Ya selama tinggal di sini, ya ini peraturannya 1, 2, 3, 4, misalnya gitu. Sebutkan ya harus melakukan ini, jangan melakukan ini gitu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh yang nolong dia, yang mencukupi kebutuhannya, yang kita bergantung kepadanya bahkan bukan cuma tapi kita juga memang bergantung kepadanya. Tiba-tiba kita ini mengatakan, oh saya nggak mau, saya tidak mau menjalankan arahan dari yang punya rumah. Saya tidak mau menjalankan yang saya bergantung kepadanya. Saya mau hidup bebas. Saya hanya mau ditolong saja, saya hanya mau dibantu saja, saya hanya mau dicukupi saja, tapi untuk bagaimana ngatur hidup saya, terserah saya punya jalan hidup sendiri. Nah, kira-kira kalau kita dengar orang kayak gitu, kira-kira bagaimana? Itu loh. Kan orang nggak diduga, nggak punya tata krama kan, kalau seperti itu. Nah, maka ayat yang ke-53 ini sebenarnya menggugah arahnya ke sana. Kalau kita, apalagi kita orang Jawa, orang ketimuran, mesti ngerti ya namanya etika, adab, tata krama, kan mesti punya. Maka ayat 5253 ini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah memberikan petunjuk berajaran yang lurus. Itu jalannya Allah. Allah siapa? Yang memiliki langit bumi. Langit bumi itu apa? Ya yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, yang kita eksploitasi. Yang kita pakai, yang kita manfaatkan sepanjang hidup kita, ya udara, air, ya semua isinya itu kita membutuhkannya. Yang begitu itu kemudian kita nggak mau. Nah ini kan namanya kita nggak diduga kan gitu saja kira-kira. Nah, itulah supaya kita tergugah kesadaran kita, jangan kita terpaksa, tapi kita oh iya
ya wajar. Dan bahkan andaikan Allah tidak menyuruh, andaikan Rasulullah tidak menyuruh pun ya kita mesti akan mengabdi kan. Orang biasa bilang, orang bilang ngenger kan, kita ngenger kepada orang, ya ngenger pada orang yang betul-betul kita ini ya pasrah bongkoan, nggak punya apa-apa, udah ikut dia, ya tentu kita akan mengatakan sudah, pokoknya apapun yang jenengan perintahkan, yang jenengan arahkan, saya akan ikut, samina wa ta'ana. Kan mesti begitu. Wajarnya maksudnya, wajarnya, normanya orang kan begitu. Nah gitu. Jadi kalau disebut jejak Nabi, sebenarnya jejak Allah kan. Ikut jejak Nabi sebenarnya kan maksudnya itu kan, karena Nabi itu kan nggak punya jalan sebenarnya. Nabi punya jalan itu kan jalannya Allah. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan saja. Wa ma'alaina innal balagul mubin. In alaika innal balag. Ya, kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Menyampaikan apa? Jalannya Allah gitu. Nah, balik lagi ke jalannya Allah. Allah ini siapa? Nah, Allah itu yang punya langit dan bumi beserta isinya. Apa punya sama kita? Ya coba ya kalau sekarang dibalik, kalau nggak ada bumi, nggak ada langit, kita mau ngapain? Apa yang bisa kita lakukan kalau bumi tidak ada, langit tidak ada? Kita lahir, bumi dihilangkan, langit dihilangkan. Cobalah kita bisa apa? Nah, kita diingatkan bahwa langit bumi itu miliknya Allah. Nah, Allah bukan cuma punya langit bumi, tapi juga punya nabi, punya rasul, juga punya apa namanya, peraturan, punya Al-Quran yang itu bukan cuma ibaratnya balas jasa, jangan juga keliru. Ya, kalau tadi saya katakan etika orang ngenger itu maksudnya jangan sampai kita punya pikiran sebatas balas jasa. Oh, gak enak aku lega balas kebaikan dia. Itu juga kita jadi kayak kurang tepat ya kalau kita hanya sebatas merasa ya, sebatas balas jasa, hanya ungkapan terima kasih saja. Maafin Ustadz memotong materinya, waktunya tinggal 5 menit lagi Ustadz. Ya. Nah, sehingga ya harapannya masuk kesadaran gitu, bukan cuman sebatas balas jasa, ungkapan terima kasih. Ya berterima kasih itu sudah sangat bagus. Sebagai etika sosial, sebagai manusia itu berterima kasih atas kebaikan orang itu kan ya poin tersendiri, tentu itu sangat bagus dibandingkan dengan masuk ber, berutang budi nggak terima kasih sama sekali, kan juga menunjukkan betapa lemahnya adabnya. Tetapi itu bisa jadi ya aslinya ya dia sebenarnya tidak suka ya, tidak, ya aslinya terpaksa lah ya, hanya sebatas kepatutan sosial. Ini kurang bagus kalau beragama seperti itu. Hanya sebatas utang budi kepada Allah karena buminya kita gunakan, langit kita gunakan. Nah, itu tentu kurang bagus. Yang lebih bagus lagi apa? Ya itu memang kita menyadari, sadar betul bahwa kita sebagai manusia, makhluknya yang diberikan petunjuk itu ya tidak mungkin petunjuknya itu menyengsarakan dirinya, menyusahkan dirinya, kan tidak mungkin. Karena ini Allah, bukan manusia yang bisa baik bisa buruk. Allah hanya bisa baik saja. Hanya kebaikan yang datang dari Allah. Sehingga antara kepemilikan langit bumi itu yang kita gunakan dengan petunjuknya dibawa oleh Nabi, wahyu yang disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia, itu bukan sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang berlawanan, tapi sesuatu yang satu kesatuan dalam rangka untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada manusia. Karena kasih sayang Allah kepada hambanya, maka di samping disiapkan segala sesuatunya, yaitu langit dan bumi, supaya manusia itu bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Juga ditambah lagi, yaitu paketnya adalah diberikan huda atau petunjuk atau hidayah
untuk menapakinya. Dan itu diserahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kalau ada manusia yang tidak mau menapaki jejak Nabi, dia sama dengan tidak menapaki jejaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat lainnya, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Gitu. Karena apa? Karena Rasul itu memerintahkan sesuatu kan tidak ngarang-ngarang, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inilah prinsip, misalkan ini prinsip ya, yang sangat elementer, yang sangat mendasar. Bagaimana kita mempersepsi, mensikapi langit, bumi, Al-Quran, Rasulullah, bosnya apa, itulah kira-kira secara mendasarnya seperti itu. Sehingga kemudian kita punya modal yang kuat untuk apa? Kalau dengar Rasulullah apa itu langsung sami'na wa ta'na. Karena munculnya karena bab kesadaran bukan hanya sebatas balas budi. Apalagi kalau ternyata ya bukan sadar juga bukan balas budi. Yang ada hanyalah menyelisih atau menentang tadi. Makanya di ayat yang pertama tadi kita baca itulah langsung Allah ingatkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. An-Nur ayat yang ke-63. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang-kurangnya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Dwi Triyono Asha yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Tapi Bapak Ibu pasti masih banyak yang ingin ditanyakan dan juga mungkin masih ada beberapa yang mungkin dibingungkan. Sesaat lagi kita akan memulai untuk forum diskusi atau tanya jawab. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberikan informasi dari beberapa program yang dihadirkan oleh Wonderful Umroh. Selain dari Madrasah Baitullah, Wonderful Umroh juga memiliki program yaitu program Umroh Akbar eksklusif bersama Ustaz Jayadi Takaryawan dan juga Ibu Ustazah Ida Nurlailah di bulan Syawal 2024 hanya sekitar 29 jutaan. Mari segera untuk mendaftar karena seatnya terbatas. Kemudian ada program haji khusus daftarnya sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi. Kemudian haji Furoda spesial daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Kemudian dari Wonderful Umroh juga menyediakan badal haji dan juga badal umroh. Dari Wonderful Umroh tidak menutup kemungkinan dan kesempatan untuk membuka kemitraan, berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh, bagi keuntungan, bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, dan juga dapat kesempatan untuk berangkat umroh gratis nanti bersama dengan Wonderful Umroh. Maka dari itu Bapak Ibu apabila berkenan untuk join dan mengikuti kemitraan Wonderful Umroh, karena semuanya dari Wonderful Umroh bersama keluarga Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah itu tadi adalah beberapa program yang kami sediakan dari Wonderful Umroh selain juga Madrasah Baitullah, yaitu ada program haji, umroh dan juga program kemitraan. Nah kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Bapak Ibu mohon izin Ustadz untuk bisa melanjutkan sesi diskusi di tanya jawab kali ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada sekitar 3 pertanyaan, tapi kita haturkan dulu untuk yang resen untuk menyampaikan langsung pertanyaannya dari Ibu Cynthia Afriana. Apakah bisa tersambung suaranya? Kami silakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Halo. Oh maaf, dari Bapak. Oke, silakan pada Bapak untuk menyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Carsat dan bareng istri juga Cynthia Priana. Asalnya dari Sumbawa dan sekarang tinggal di Jakarta Barat. Izin Ustadz Dwi Triyono dan moderator dan teman-teman semua. Materi ini sangat menarik ya buat kami, yaitu hati-hati bila tidak menapaki jejak Nabi. Nah, izinkan kami bertanya Pak Ustadz, sebelumnya relevansi antara Nabi gitu ya dengan para ulama kan dilanjutkan gitu ya dakwanya gitu. Dan mungkin saya mungkin lebih tepatnya minta nasihat juga Ustadz, bertepatan juga alhamdulillah
kami juga sekarang lagi proses mengkaji sebuah manuskrip ya atau kitab, beberapa kitab, judulnya itu ada yang kitab Sabilal Muhtadin, itu karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama dari Banjar. Nah, itu ditulis tahun 1218 Hijriah. Kalau dikonversi ke Masehi 1803 Masehi gitu. 1800 ya, maaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada kitab Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdurraub Al-Singkil dari Aceh. Itu tahun 1321 Hijriah. Kalau dikonversi ke Masehi 1903 Masehi. Nah, kemudian ditasyi oleh beberapa ulama dari Patani, seperti Syekh Ahmad Al-Patani, kemudian Syekh Daud Al-Patani, dan Syekh Idris Al-Kalantani. Nah, mungkin Ustadz mohon sarannya juga, dan sekaligus pertanyaan juga sih. Nah, apakah beberapa ulama tersebut bisa kita mungkin katakan bahwa ada relevansi gitu ya, sejarahnya, dan juga bisa kita menjadi patokan bahwa memang ini adalah lanjutan dakwah gitu Nusantara lah tepatnya, Ustaz. Itu Ustaz. Jazakallah Ustaz atas waktunya. Baik, Ustadz bisa langsung jawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, baik, jazakallah khairan katsiran atas informasinya dan juga pertanyaannya. Jadi prinsipnya begini, beragama ini harus dibedakan zaman kapan kita beragama. Kalau beragama di zaman, kalau kita ini sahabat Nabi, maksudnya gitu ya, maka ya kita langsung mencontoh Rasulullah. Ya karena Rasulullah ada kan, apa-apa tanya Rasulullah, kan gitu. Maksudnya ya nggak ada hijab, nggak ada penghalang antara sahabat dengan Rasulullah. Gitu. Itu ketika Nabi masih hidup. Nah, ketika Nabi wafat, orang kalau tanya tentang agama kepada siapa? Kepada Rasul kan udah nggak bisa. Nah, waktu itu ya puncak teladan itu ya sahabat Nabi. Kan begitu. Tanyanya ya udah sahabat Nabi. Kalau udah sahabat Nabi berarti kan ya pengalaman pribadi, pemahaman sahabat terhadap Rasulullah dan ajarannya, itu Al-Quran. Nah, itulah yang dilakukan oleh para tabi'in. Tanyanya kepada para sahabat Nabi. Masuk pada era berikutnya, sahabat Nabi wafat semuanya. Maka lentera ilmu agama ini ada pada tabi'in. Maka tabi'in ya tanyanya kepada para tabi'in. Gitu. Dan juga kepada sahabat Nabi yang didokumentasikan oleh para tabi'in. Dan juga kepada Rasulullah. Itu kan namanya sanad kan begitu ya. Sampailah kepada zaman akhirnya semua tabi'in habis, wafat semuanya. Nah, kemudian kiblatnya kepada siapa ya? Kepada tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in inilah ada yang cemerlang di antara mereka, yang jadi ulama, yang muktabar, di antaranya 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian disebut mazhab yang 4. Sebenarnya mazhab banyak, tapi yang muktabar, yang muktamad, yang pegangannya bisa kita rujuk dengan ilmiah, dengan terstruktur, dengan rapi ya 4 mazhab itu gitu. Nah, sehingga sebenarnya sepeninggal Nabi itu ya bisa dikatakan umat manusia ini kiblatnya pada ulama. Ulama di zaman sahabat, ulama di zaman tabi'in, ulama di zaman tabi'ut tabi'in gitu. Nah, mau nggak mau juga akhirnya habis. Yang gitu. Kalau disebut itu 300 tahun, masa keemasan Islam itu ditambah dengan 600, berapa itu? 11 ya, Nabi jadi Nabi 500 tambah 40 dan 610 lah anggapannya gitu. Berarti yang ditambah 300 tahun ya tahun 900-an ya, abad ke-10 Miladiyah. Itulah zaman keemasan Islam di mana agama itu
sumber-sumbernya itu ya terjaga dengan baik. Nah, di zaman tabi'ut tabi'in itulah kemudian lahir Imam Madzhab tadi itu. Itulah yang menjadi pegangan kaum muslimin sampai hari ini. Gitu. Maka ya ulama-ulama yang hadir setelah itu namanya ulama kholaf. Kalau yang zaman sahabat sampai dengan tabi'ut tabi'in namanya salaf. Generasi salaf itu ya 3 generasi emas itu. Ada setelahnya ulamanya ya ulama kholaf. Maka hanya bisa berkiblat kepada ulama-ulama salaf. Gitu. Ulama kholaf itu apakah salah? Ya nggak salah. Yang penting kiblatnya tetap pada ulama salaf. Yang namanya juga berarti menapaki jejaknya Nabi dan juga sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gitu. Nah, maka ulama untuk menjaga ilmu itu menggunakan namanya sanad. Gitu, ketersambungan ilmu dari zaman ke zaman. Dan itu telah dibukukan dengan baik. Mutawanah dibukukan dengan baik. Ada kodifikasinya. Yaitu Madzhab Hanafi dikembangkan oleh murid-muridnya, ulama kholaf. Madzhab Maliki juga dikembangkan oleh murid-muridnya, ulama kholafnya bermadzhab Maliki. Madzhab Asy-Syafi'i juga dikembangkan oleh murid-muridnya, itu madzhab Asy-Syafi'i, ulama kholaf madzhab Asy-Syafi'i. Ini juga madzhab Hambali ya. Ya, maka ya kalau pengen mentasheh ya tinggal digitukan saja. Contohnya 2 kitab yang antum sebutkan tadi, misalnya Turjuman sama satu yang tadi apa lupa tadi, Sabila Muhtadin tadi, ya itu tinggal dirujuk saja. Dia gurunya siapa, nanti kan mesti keluar itu sanadnya. Nah, selama sanadnya itu kembali kepada ulama tabi'ut tabi'in, ya selesai. Insya Allah ya selamat. Nah, gitu saja. Nah, sehingga inilah yang perlu yang leluri, ya perlu riayah, perlu dirawat itu ya ilmu seperti itu. Apakah berarti kalau misalnya tidak pakai sanad itu mesti salah? Ya enggak juga. Enggak boleh juga kita bilang begitu. Karena namanya orang punya niat ikhlas, ya, orang yang ingin menjalani agama dengan baik, memang sejelas niat yang luhur, yang mulia, ya walaupun mungkin karena dia itu namanya ulama mesti terbatas, umatnya tambah banyak, ulamanya tambah sedikit, ya sehingga mungkin jangkauan dakwahnya juga tidak bisa merambah semua manusia. Sehingga bisa jadi ada masalah tertentu itu jauh dari para ulama. Mereka ya jatuh bangun sendiri karena nggak ada yang bimbing. Bisanya ya hanya comot-comot, ya karena emang nggak ada yang bimbing. Nggak bisa disalahkan ya begitu, karena memang terbatas. Seperti sekarang ini ada jutaan mu'alaf setelah serangan 7 Oktober itu. Mereka belajarnya begitu, lihat, belajarnya apa, langsung beli mushaf Quran di toko-toko, kemudian dibaca sendiri, diartikan sendiri. Ya begitulah, itu nggak bisa disalahkan karena memang ulama nggak bisa menjangkau seluas itu. Sementara dunia medsos sekarang ngebutnya cepatnya luar biasa, kemampuan informasinya ya sehingga bisa jadi banyak, mungkin saat ini lebih banyak orang yang beragama itu tidak pakai sanad, bisa jadi lebih banyak yang nggak pakai sanad mungkin malah. Itu nggak bisa disalahkan. Yang penting nanti ketika diingatkan, oh ini tolong yang ini nampaknya pemahamannya kurang tepat sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya udah gitu saja. Nah kalau kita sama-sama ikhlasnya kan mesti, oh ya terima kasih kalau ternyata ini kurang tepat, ya karena memang kita hanya ngira-ngira ya. Kalau memang ada rujukannya yang meyakinkannya, kami siap untuk mengikutinya. Kan selesai. Yang penting kita ikhlaskan niat kita, tujuan kita memang ya berusaha beragama dan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu apalagi di kampus ya, kampus-kampus umum itu kan banyak orang yang ya memang ulamanya hampir nggak ada, adanya ya sesama teman yang ngajari ngaji, ya nggak ngaji kiroannya nggak pakai sanad, ya gimana orang pengen ngaji masa, oh saya bukan ulama, saya nggak mau ngajar dulu, kan kamu bisa baca. Ya bisa baca tapi ya sekedarnya. Terus daripada keliru nggak usah. Ya kan nggak bisa begitu. Namanya orang lagi dapat hidayah masa malah
malah dihalang-halangi kan nggak bisa. Dan tinggal nanti diarahkan saja. Ini saya ini ilmu saya sangat dangkal ya. Nanti kalau suatu waktu ada yang meluruskan ya silakan diikuti karena saya ini juga hanya mengantarkan sebentar saja karena saya ilmunya sangat sedikit gitu. Ya kita cukup gitu kan selesai. Jadi nggak perlu untuk dipertentangkan sebenarnya. Yang penting sama-sama punya niat yang baik, punya tujuan yang mulia, ya insya Allah nanti akan ketemu. Nah sekaligus nyambung ya, ini yang dari apa Bu Suheriah, ini yang di meeting chat ya. Itu kenapa ada beda antara an tusibahum sama an yusibahum. Nah itu menyangkut nahwu Bu itu ya. Kalau itu tentang pelajaran nahwu, ya karena failnya dari pemberi musibah itu yang pertama itu mu'anas, yaitu fitnah, fitnatun. Jadi fa'ilnya fitnatun, maka antusibahum fitnatun. Karena dia itu mu'anas, ya asoba, fi'ilnya dari asoba, menjadi yusibu, itu kalau domirnya huwa. Karena domirnya hiya, yaitu fitnah, karena perempuan, maka menjadi tusibu. Gitu ya. Adapun ada yang kedua, kenapa an yusibahum? Kayak ada an jadi nasab ya, an tusibahum sama an yusibahum. Nah, karena itu failnya adalah adzabun alim. Adzab itu kan mudzakkar. Kalau mudzakarnya balik lagi, asoba yusibu. Yusibu. Karena kenaan itu ambil yang menasabkan jadi an yusibahum adzabun alim. Jadi itu hanya untuk menyesuaikan kaidah nahwu saja. Kalau failnya mu'anas ya fiilnya ya mu'anas. Kalau failnya mudzakkar ya fiilnya juga mudzakkar. Begitu. Yang ketiga tentang doa. Ya doa dalam Majmu' Syarif atau dalam Kanzul Aras. Ya, doa itu misalkan pada prinsipnya tidak ada batasannya. Ud'uni astajib lakum. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa baina rabbihi hina sujud. Posisi yang dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru minat doa. Maka perbanyaklah doa. Doanya apa? Yang nggak ada batasannya. Ya kalau bisa dari Al-Quran ya Alhamdulillah. Dari hadis Nabi ya Alhamdulillah. Kalau bisanya pakai bahasa Sumbawa ya nggak apa-apa. Pakai bahasa Jawa juga nggak ada masalah. Yang penting isinya ya berdoa itu isinya mesti yang baik. Isinya adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu insya Allah dari manapun, dari kitab manapun ya insya Allah bisa dipakai sekali. Nah, itu saja. Jadi itu tidak termasuk menyelisih, bahkan yang itu sedang ittiba kepada Nabi, sedang ikut Nabi itu apa? Perbanyaklah doa. Jadi kalau ada seorang muslim itu yang jarang berdoa kan dikatakan sebagai orang yang sombong. Makanya kalau ada ulama yang menyuruh berbanyak doa kemudian ngajari doanya ini, lafaznya ini kan bagus. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Ya, karena prinsipnya kaum muslimin itu dianjurkan, disunahkan untuk banyak doa. Bahkan Nabi sampai katakan, kalaupun sandalmu itu hilang, maka mintalah ganti kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya diganti dengan yang lebih baik. Sampai sandal yang hilang pun suruh minta kepada Allah. Itu masuknya ya apa? Ya kan redaksinya terserah. Jadi dengan misalnya minta diganti sandalnya itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa ya terserah, tidak ada masalah. Redaksi yang ngajari apakah gurunya, apakah orang tuanya, apakah dari kitab doa, ya terserah, tidak ada masalah, tidak ada halangan apapun. Insya Allah demikian. Itu ya, saya kira. Silakan, ada lagi? Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz
Dwi Triyono yang telah menjawab pertanyaan dari jamaah. Semoga dari jawaban yang telah disampaikan dapat menjawab pertanyaan dan dapat lebih memberikan informasi dan ilmu kepada yang bertanya. Dari yang bertanya sudah kholas nggih jawabannya dari Suhairiyah dan Bapak siapa tadi? Lupa namanya, Ibu Cynthia Afriana dari Jakarta Barat. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, berarti sudah di penghujung acara kita untuk agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Afwan Ustadz, apakah mungkin ada tambahan untuk closing statement atau bisa untuk kami tutup? Ya, prinsipnya ya karena ini adalah forumnya para perindu Baitullah, ya samalah nanti di dalam menerima bimbingan ibadah umroh, ibadah haji, ya itu kan Nabi nggak ngarang-ngarang, itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apapun yang dari Rasul ya diambil aja semuanya, dijalankan sebaik-baiknya. Dari Rasul sudah tidak ada, mungkin ada sahabat yang berikan contoh, ya silakan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Biasanya jangan sampai kita ini dalam beribadah jangan sampai sudah tahu misalnya Allah dan Rasulnya menyuruh ke kanan, kita malah ke kiri, gitu saja intinya. Ya, kecuali kalau Nabi mendiamkan, itu ya bagian dari wilayah yang disebut oleh Nabi wasakataan asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Kadang-kadang Rasul itu mendiamkan sesuatu bukan karena lupa, tapi itu bagian dari rahmatan lakum, rahmat bagi kalian. Ghairu nisyan, bukan Nabi itu lupa. Jadi itu bagian dari kelonggaran. Ya mungkin nanti ada dan dalam prosesi selama sekian hari, puluhan hari, belasan hari di Mekah, di Madinah, mungkin ada yang memang ya nggak perlu ada petunjuk teknis banget dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah longgar, silakan apa yang bisa dikerjakan yang berupa kebaikan. Nah, itu saya kira sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Ya mungkin dalam yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan, yang keliru, yang tidak tepat, itu datang dari saya sendiri. Ya benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau ada yang kurang-kurangnya, kelirunya ya saya siap untuk dikoreksi. Silakan disampaikan. Ya karena ilmu itu miliknya Allah. Saya hanya bisa menyampaikan sebatas yang saya mampu. Yang kadang-kadang juga belum tentu tepat. Ya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, karena kita sekarang akan memasuki al-asra al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir min Ramadan, ayo kita berburu berkah Ramadan, jangan kasih kendor, jangan karena mau selesai malah kita bubaran semuanya, terbalik. Ini adalah kita etapa terakhir dari 3 etapa yang ada, ini etapa ketiga ini, mari kita gaspol, ya, malah kita tingkatkan. Ya, yang paling gampang yang baca Quran, yang bisa diukur secara kuantitatif, misalnya kemarin itu bisa setengah juz, gimana nih 10 hari terakhir bisa 1 juz sehari, ini bisa sejuz kemarin-kemarin, gimana supaya bisa 2 juz, itu sebagai ya bukti kita itu mengimani bahwa Nabi itu menjelang finish itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya membangunkan keluarganya, ya maksudnya apa, melipat gandakan ibadahnya, bukan malah mengurangi. Ayo kita teladani Nabi ini seperti itu, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Jangan landai, ya sebenarnya jangan landai, harus ditingkatkan. Ya, syukur kalau dengan semuanya bisa, ada yang baca yang Qur'annya lancar, itu bisa ngikuti Imam Syafi'i yang bisa khatam 2 kali sehari semalam. Siang khatam sekali, malam khatam sekali, itulah ya, Imam Syafi'i di dalam diabadikan dalam kitab Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali demikian. Ya, setidaknya kita arahnya ke sana lah. Mungkin intinya apa, meningkat, tingkatkan daripada sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, ini bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair pada Ustadz Dwi Triyono SH yang telah menyampaikan materi sangat luar biasa sekali.
sekali. Dan reminder bahwa kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Bapak Ibu, senantiasa untuk kita lebih mengencangkan ibadah-ibadah kita yang tadinya mungkin masih biasa-biasa saja di 10 hari terakhir, apalagi dapat semangat untuk malam Lailatul Qadar gitu ya, dilipatkan dengan 1000 bulan. Baik, sudah sampai juga kita di penghujung acara Madrasah Baitullah, Bapak Ibu. Kami ingatkan untuk tidak lupa melaksanakan presensi, dan apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir, tidak usah risau karena sudah ada rekaman yang nanti akan disampaikan melalui grup Madrasah Baitullah. Kami dari panitia ada kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di pekan depan di hari Sabtu pagi di Madrasah Baitullah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Yang bisa melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny.